Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitraningsih, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Siska Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Yang bunyi soalnya yaitu, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A2,1, B4,1, dan C3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0 dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Untuk langkah awal, kita akan menghubungkan ketiga titik koordinat tersebut, yaitu titik A, B, dan C dengan menggunakan poligon. Pertama kita klik poligon, kita buat titik koordinat A di 2,1, B 4,1, dan titik C di 3,3. Maka terbentuklah daerah segitiga ABC. Lalu kemudian kita akan menentukan bayangan dari segitiga ABC ini dengan geseran vektor min 1,4. Maka langkah awalnya kita klik vektor, kita tentukan titik koordinatnya sejauh min 1,4. Nah, di sini terlihat bahwa vektornya min 1,4. Lalu kita tentukan bayangannya dengan cara klik translate by vector, klik bagian daerah segitiga ABC, lalu klik garis vektornya. Maka terbentuklah bayangan dari segitiga ABC ini, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian pada soal disebutkan lagi bahwa ia dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Maka kita klik reflect object inline, lalu daerah segitiga A aksen, B aksen, C aksen, kemudian garis pada sumbu X. Terbentuklah segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Kemudian di soal disebutkan lagi, ia dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Maka kita buat dulu titik koordinat 0,0-nya dengan menggunakan poin. Lalu klik bagian 0,0. Setelah itu, kita klik rotate around point. Lalu klik bagian segitiga A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Kemudian klik lagi titik koordinat 0,0. Nah, pada bagian angle ini kita rubah dulu dia menjadi sudut 90 derajat. Lalu di sini sudah diatur anti clockwise atau dia berlawanan arah jarum jam. Lalu kita klik OK. Setelah itu terbentuklah segitiga B triple aksen, A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Kemudian yang terakhir, ia didilatasikan dengan vektor 3 satuan pada pusat 0,0. Lalu kita cari enlarge from point. Kita klik segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Lalu titik koordinat 0,0. Kita masukkan vektornya yaitu 3 satuan. Terbentuklah hasil dari bayangan tersebut yaitu segitiga IGH. Nah, begitulah langkah penyelesaian dari soal yang pertama. Selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukanlah jarak titik C ke bidang BDG. Langkah pertamanya kita buat view dari GeoGebra-nya ke bentuk 3D graphics, lalu hilangkan bentuk graphics-nya. Jadi yang terlihat pada tampilan GeoGebra-nya adalah algebra dengan 3D graphics saja. Kemudian kita bentuk kubus ABCDEFGH dengan cube dengan panjang rusuk 6 cm. Saya mulai dari titik min 3 ke titik 3.
Nah, terbentuklah sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Agar memudahkan, kita hilangkan akses dan plannya, lalu kita pindahkan kubusnya ke tengah. Setelah itu kita buat bidang BDG-nya dengan menggunakan poligon B, D, G. Agar terlihat titiknya, kita ubah ke object type. Terlihatlah di sini segitiga BDG. Kita rename dulu menjadi segitiga BDG. Setelah itu, kita rubah warnanya agar terlihat berbeda dari tampilan kubusnya. Kita rubah ke warna biru. Nah, terlihatlah segitiga yang berwarna biru ini merupakan bidang BDG. Lalu karena dia adalah menghubungkan titik C ke bidang BDG, maka yang pertama kita bentuk sebuah garis yang memotong titik C ke bidang BDG dengan cara klik perpendicular line, lalu klik koordinat titik C dan bidang BDG. Maka terbentuklah garis yang memotong titik C ke bidang BDG. Nah, karena titik C ke bidang BDG ini harus tegak lurus, maka kita harus membuat titik koordinat yang memotong titik C ke bidang BDG dengan cara klik intersect. Klik garisnya, kemudian klik bidang BDG. Maka terbentuklah titik koordinat pada bidang BDG, yaitu titik I. Nah, karena syarat dari titik C ke bidang BDG ini harus tegak lurus, maka koordinat titik yang memotong antara titik C dengan bidang BDG harus membentuk sudut 90 derajat. Maka untuk memastikannya, kita bisa menggunakan angle, lalu klik titik C, titik I, dan titik G. Nah, terlihat bahwa pada bidang BDG ini, sudut yang terbentuk antara titik C dengan bidang BDG yaitu 90 derajat. Maka untuk menentukan jarak dari titik C ke bidang BDG atau jarak dari titik C ke titik I, kita bisa klik distance or length, lalu klik titik C dan titik I. Maka diperolehlah hasilnya yaitu 3,46. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.